Shalom sahabat Samas, kiranya di hari yang baru, tahun baru kita juga memiliki semangat yang baru. Mari kita terlebih dahulu berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan sepanjang tahun lalu. Rahmat dan kasih-Mu juga akan selalu baru untuk kami memulai tahun 2024 ini. Terima kasih Tuhan, kami akan mendengarkan suara-Mu. Dalam nama Yesus, amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Karena ini masih awal tahun, maka saya ucapkan selamat tahun baru. Renungan Samas kali ini, saya beri tema tentang jaminan. Saat kita membeli barang, contohnya, kita biasanya mendapat jaminan berupa garansi toko atau pabrik. Barang dijamin bagus kualitasnya, katanya begitu ya. Dan bila ternyata barang itu rusak dalam jangka 1 tahun, maka akan diganti baru. Itu bunyi sebuah jaminan. Jaminan atau garansi membuat pembeli merasa aman dan juga tambah percaya dengan produk itu. Jaminan biasanya bersifat terbatas gitu ya, sesuai dengan janji. Nah, kita mau melihat bagaimana dengan jaminan Tuhan terhadap kita. Kita lihat di dalam Yeremia pasal yang ke-29 ayat yang ke-11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh dengan harapan. Kita melihat perbandingan yang begitu jauh saat manusia yang menjamin dan Tuhan yang menjamin. Saat manusia menjamin dengan keterbatasannya, Tuhan memberi jaminan masa depan dan tidak disebutkan berapa tahun. Entah itu 1 tahun atau 2 tahun. Tuhan tidak katakan bahwa aku menjamin hari depanmu penuh dengan harapan selama 3 tahun, selama 4 tahun. Tidak. Selama hari depanmu aku jamin hidupmu. Nah, bagaimana bisa Tuhan menjamin kita sedemikian rupa? Ya, yang pertama, karena Dia adalah Tuhan Allah yang Maha Tahu. Dia tahu apa yang akan terjadi dalam kehidupan kita mendatang. Dia juga Allah yang tahu bagaimana cara menghibur kita saat kita dalam keadaan sedih dan terluka. Dia juga adalah Allah yang tahu bagaimana cara menggandeng tangan kita saat kita membutuhkan uluran tangannya. Yang kedua, Dia adalah Allah yang berkuasa. Dia melakukan yang manusia tidak dapat lakukan. Dia mampu melakukan perbuatan yang kita bisa kagumi. Bagaimana ya bisa terjadi? Bahkan di luar nalar manusia. Karena pada hakikatnya Dia adalah melebihi segala akal. Saya masih ingat betul bagaimana Tuhan menolong saya saat dokter memvonis saya memiliki 2 miom sebesar masing-masing 7 cm. Dokter katakan bahwa ini ibu tidak akan punya anak lagi. Saat itu saya sangat bersedih. Saya berlutut di kaki Tuhan memohon belas kasihannya. Dan dengan pergumulan yang begitu panjang, Tuhan mengabulkan doa saya. Akhirnya Tuhan memberkati kami seorang anak lagi. Hal ini benar-benar mengubah pola pikir saya bahwa hidup kita bukan ditentukan oleh perkataan manusia, tetapi hidup kita ditentukan oleh perkataan Tuhan. Bukan berarti tidak boleh percaya kata dokter, tetapi ada pribadi yang lebih berkuasa, bahkan maha kuasa, yaitu Yesus. Dialah dokter di atas segala dokter. Selalu ada harapan Bapak Ibu, percayalah. Yeremia pasal 29 ayat 11 ini diberikan bukan saat bangsa Yehuda bersenang-senang, aman, tenang dan damai, bukan. Tetapi saat mereka dibuang di pembuangan atau berada di pembuangan jauh dari sebuah harapan masa depan yang indah. Mungkin di tahun yang baru ini, di bulan awal ini kita dalam kesesakan, kesulitan,
bahkan berasa seperti di pembuangan, tidak ada harapan. Ingatlah janji dan jaminannya. Firman-Nya ya dan amin. Dia tidak pernah berdusta, datang berlutut di kakinya. Dia yang maha tahu sedang menjamah dan menjangkaumu. Dia yang berkuasa sedang membukakan jalan bagimu, bagiku, bagi kita. Bahkan mungkin kita sudah merasa sangat jauh dari Tuhan dan merasa tidak layak. Tetaplah datang kepada Dia. Tuhan adalah Tuhan yang membuka hati dan tangannya. Dia adalah Allah Immanuel yang selalu dekat dan ada dalam hidup kita. Sungguh kita perlu Dia untuk menggandeng tangan kita detik demi detik di dunia yang penuh dengan ketidakpastian ini. Yakinlah bahwa Tuhan menjamin hidupmu, Tuhan menjamin hidupku, Tuhan menjamin hidup kita dengan masa depan yang penuh dengan pengharapan. Jangan pernah takut dengan situasi saat ini. Tetap lihat ke depan, Tuhan sedang membuka jalan buat kita. Amin firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur Tuhan sangat baik bagi kami. Engkau sudah menolong kami di tahun 2023 dan kami yakin Engkau juga akan tetap menggandeng tangan kami di tahun 2024 ini. Terima kasih Tuhan, kami pegang janji-Mu, kami pegang jaminan dari Engkau. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Lihatlah hari depan yang penuh dengan harapan bersama Tuhan.